semangatnya. Provinsi yang termuda, IPM-nya paling rendah, terus tingkat kemiskinan juga paling rendah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itulah makanya saya pindah dari Komisi 4 ke Komisi 10, karena untuk merubah ini semua ada di pendidikan. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro tadi mengatakan kalau mau maju harus ada pendidikan. Jadi tanah Papua juga pendidikan. Kita ini kekurangan guru, sekitar 20 ribuan guru. Anak usia sekolah yang harus bisa bersekolah sekitar 620 ribu yang tidak bersekolah di seluruh tanah Papua ini. Ini hasilnya ada, saya minta dari Dr. Agus Mulya dari Unipa. Kalau di Kota Sorong ya mungkin rendah, tapi ke daerah-daerah sulit, sangat kekurangan guru. Saya sudah berdiskusi dengan Mas Menteri juga tentang hal ini. Dulu waktu mulai masuk Irian Barat masuk ke Indonesia, ada program yang dibuat sangat bagus. Tapi sekarang ini kita terbentuk dengan undang-undang. Dulu di tanah Papua ini ada sekolah SPG, ada sekolah SGB, ada sekolah SGO. Jadi tamatan SMA langsung diangkat jadi guru. Sekarang ini kesulitan karena harus sarjana. Tadi digodok terus, kita waktu itu Mas Menteri pas di sini sama saya 3 hari. Saya ngobrol-ngobrol, ini bagaimana kita harus cepat untuk atasi ini. Persoalan wilayah juga menentukan. Tidak mungkin seseorang yang tinggal lahir besar di Kota Sorong suruh pergi mengajar nanti di Ayau. Karena ada yang tahu Ayau, orang dari sini yang tahu Ayau tidak. Ayau itu pulau terluar di sini. Kalau naik kapal itu mungkin 8 jam baru sampai di sana. Tidak mungkin dia betah di sana. Ini bagaimana ini? Tapi kita kan butuh guru, kita butuh semua untuk itu. Kalau Kota Sorong, saya kira seluruh provinsi ini, Kota Sorong ini tingkat sekolahnya lebih bagus dari semua yang ada di tanah Papua ini. Tapi yang di pinggir Kota Sorong dan di gunung-gunung, di pulau-pulau ini persoalan. Guru-guru yang mengajar misalnya tidak usah jauh-jauh, yang dekat aja di Pulau Sop aja. Dia mau ambil gaji, dia mesti ke Kota Sorong, menyeberang lalu. Kalau pas angin barat hantam lagi ya sudah, muka langsung kena air asin terus mukanya. Begitu sampai di Kota yang dekat saja sulit, belum yang jauh lagi. Ini persoalan besar buat kita di tanah Papua, masalah pendidikan. Saya hari ini kaget ada berdiri ini anak-anak dari sekolah ini sains. Anak muda semua itu. Coba berdiri sekolah saya. Sudah maju setelah PPRA, paling maju ya Kota Sorong. Itu karena mungkin letaknya paling depan dari provinsi Papua, dia yang paling depan. Orang mau ke Manokwari, orang mau ke Fakfak, mau ke mana, dulu mau ke Biak, dia tetap di Sorong dulu, pesawatnya, kapalnya juga semua. Jadi Sorong ini cukup maju. Saya hari ini bangga ya bisa berdiri di sini di depan guru-guru, karena saya juga bisa jadi anggota DPR karena dari guru-guru saya yang ada. Guru saya itu dari Batak, dari Jawa, dari Maluku, Ambon, Anake. Karena saya sekolahnya di sini, SMP Don Bosco. SMA-nya 1 tahun di Tembok, 2 tahun di Kampung K. Tiap hari jalan kaki, Bu. Karena pada waktu itu tidak ada mobil yang lewat. Yang ada mobilnya untuk anak-anak pejabat. Jadi kita yang anak asli ya kita jalan kaki saja. Tapi bersyukur Bu, karena kita jalan kaki, sekarang kita juga kuat karena sudah tua. Setiap hari bisa jalan kaki 5-6 kilo supaya sehat juga. Sekali lagi saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak guru yang hadir pada pagi hari ini kesempatan emas bisa mengikuti
disampaikan oleh narasumbernya, karena jarang untuk mendapatkan hal ini. Ini juga hasil perjuangan kita di Komisi 10. Kita berjuang supaya ada diskusi-diskusi seperti ini. Kalau kita diskusi melalui Zoom, melalui ini kan seminar-seminar yang jauh, tidak kurang pas. Ini sekarang bisa di depan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa langsung berdiskusi, bisa langsung bertanya. Orangnya semua siap di sini. Ada beberapa narasumber ini. Papua Gini ikut kuliah di Uni Muda. Dan saya mau sampaikan juga anak-anak SD, SMP, SMA dan SMK untuk tahun ini Kota Sorong dan Papua Barat Daya itu hampir 40.000 siswa yang terima. Pencairan dananya sudah langsung kepada rekening anak-anak langsung. Semoga bisa bermanfaat. Tapi menurut saya itu waktu tahun 2022 dan 2021 itu sangat sedikit karena banyak persoalan. Nah ini Pak Ketua DPRD di sini juga nanti tolong dikejar di Dukcapil. Persoalan di Dukcapil, di NIK sama Dapodik. Kalau ini lancar tahun depan mungkin bisa lebih dari 40.000 itu terima itu. Walaupun kecil tapi bisa bermanfaat buat anak-anak kita. SD menerima 40.000 rupiah, 450.000 rupiah, SMP 350.000 rupiah, SMA 1 juta, SMK 1 juta. Total yang sudah di sini masuk untuk tahun ini 32 juta 32 miliar 600 juta sekian. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak kita yang berkata. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita. Wabillahi. Yang kami harapkan adalah sekolah menindaklanjuti hasil asesmen nasional yang terdapat di rapor pendidikan. Jadi sekolah pertama tentu saja harus melihat dulu, mengunduh dulu, terus mempelajari, mencermati apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Kalau kelebihan mungkin bisa untuk menyemangati unsur-unsur sekolah, tetapi yang kurang itu sekolah melakukan pencermatan, kemudian melihat apa yang perlu diperbaiki, kemudian merancang program untuk memperbaiki kondisi tersebut. Misalnya kalau literasinya rendah, kemudian kira-kira masalahnya di mana, terus apa yang harus dilakukan, itu tercermin dalam program atau rencana sekolah. Itu yang diharapkan, sehingga asesmen nasional ini tidak hanya sebagai alat pengumpul data, tetapi juga memang sebagai ditindaklanjuti oleh sekolah. Enggak, jadi sebenarnya asesmen nasional ini memang baru pertama kali, ya. Jadi enggak ada hubungannya dengan kurikulum yang berlaku sebenarnya. Jadi asesmen nasional ini kan adalah program untuk melihat kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jadi kan kita instrumennya ada 3, asesmen kompetensi minimum siswa. Jadi kita melihat capaian hasil belajar siswa melalui literasi numerasi, kemudian kita juga ada survei karakter untuk siswa, survei lingkungan belajar untuk siswa, dan survei lingkungan belajar untuk guru dan kepala sekolah. Jadi informasi yang komprehensif ini kita bisa kemudian memperbaiki kondisi atau ekosistem di sekolah supaya mendukung mendukung meningkatnya atau menguatnya karakter dan kompetensi siswa. Jadi prinsipnya kita ingin menciptakan ekosistem yang kondusif untuk berkembangnya potensi siswa. Ya, jadi memang tantangan kita adalah kondisi geografi, sarana prasarana yang perlu kita tingkatkan. Jadi kalau melihat semangat guru-guru, kepala sekolah dan siswa ini luar biasa gitu ya. Jadi kita pemerintah daerah, pusat ini yang perlu memperhatikan untuk aktualisasi ini dapat lebih baik lagi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Apakah di belakang perlu dikatakan dari Bapak Robert Yobi Kardinal dan juga kolaborasi bersama
bersama